Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa hadir di sini dalam rangka untuk memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini tema pokok yang akan kita bahas adalah doa malaikat-malaikat langit kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa qauluhu qaulal malaikati wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati. Ma'nahu wafaqahu min waqti ta'mini fa ammana ma'a ta'minihim fa hadha huwa as-sahihu was-shawabu. Wa haqa al-qadi iyad qaulan inna ma'nahu wafaqahum fi sifati wal khusyu'i wal ikhlasi wa ikhtalafu fi haula'il malaikati faqilahum al-hafadhatu wa qila ghairuhum liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wafaqa qawlu qawla ahlis samai wa ajaba al-awwaluna anhu bi annahu idza qala al-hadiruna min al-hafadati qalaha man wafaqa hatta yantahi ila ahlis samai. Artinya adalah hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan sholat jamaah di mana ada imam dan ada makmum. Ketika imam melaksanakan amin setelah membaca surat Fatihah, maka para makmum disunatkan untuk juga membaca amin. Amin artinya adalah istajib doana ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bisa selalu melaksanakan sholat berjamaah. Karena dengan diantara keutamaan sholat berjamaah adalah siapa di saat makmum membaca amin, di situ adalah aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam, maka di situ bersamaan dengan aminnya para malaikat-malaikat. Maka aminnya seseorang di mana dia adalah bersamaan dengan aminnya makmum, bersamaan dengan aminnya imam, di situ juga aminnya itu, doanya itu diamini oleh para malaikat-malaikat. Yaitu di saat sholat berjamaah seorang makmum membaca amin bersamaan dengan aminnya imam, maka di situ Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan spesial, yaitu doa spesial untuk orang yang sholat berjamaah, yaitu para malaikat-malaikat juga mengamini apa yang menjadi doa-doanya imam dan doa-doanya makmum. Ini adalah yang benar, bahwasanya menurut bahwasanya ketika bersamaan antara imam dan makmum kemudian diamini oleh malaikat-malaikat, ini adalah bagian dari keutamaan sholat jamaah, yang yaitu doa-doa orang yang melaksanakan sholat jamaah yaitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doanya termasuk doa yang diamini oleh para malaikat-malaikat. Kemudian Imam Qadi Iyad bercerita suatu ucapannya bahwasanya yang dimaksud dengan bersamaan dengan aminnya makmum bersamaan dengan imam adalah di dalam sifat di sholatnya, yaitu khusyuk dan ikhlasnya. Jadi kalau makmum ikhlas, imam ikhlas, makmum khusyuk, imam khusyuk, itu artinya adalah doa-doa diamini oleh para malaikat-malaikat. Kemudian para ulama mengatakan terjadi perbedaan pendapat antara yaitu malaikat-malaikat yang mengamini doanya makmum dan doanya imam. Di antara mereka mengatakan bahwa yang dimaksud mereka yang mengamini doanya imam dan doanya makmum adalah malaikat-malaikat penjaga langit, di mana malaikat-malaikat penjaga langit mereka semua adalah mengamini doanya imam dan doanya makmum. Begitu juga ada ulama yang mengatakan bukan malaikat penjaga langit tapi malaikat-malaikat yang lain.
dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apabila aminnya seorang imam diamini oleh aminnya makmum, maka di situ adalah diamini oleh malaikat-malaikat, yaitu ahlus samai, yaitu malaikat-malaikat langit. Mereka semua mengamini dengan doa-doanya imam dan doa makmum. Kemudian sebagian lain ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan amin adalah orang yang hadir, malaikat-malaikat yang hadir, yaitu malaikat-malaikat langit yang hadir di saat melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kalau melaksanakan sholat berjamaah, ditegakkannya atau dilaksanakan sholat berjamaah, maka malaikat-malaikat langit pada datang mendoakan dengan aminnya imam dan juga mengamini dengan aminnya para makmum. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca amin ketika jamaah itu adalah sunat. Disunatan untuk dibaca dengan keras amin, tapi dengan sewajarnya, dengan niat kita semua, yaitu kita semua minta agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar salat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ketika membaca amin di dalam salat berjamaah itu adalah dalam rangka yaitu niat yang tidak benar, maka hal tersebut juga memang tidak benar. Dalam arti bahwasanya membaca amin itu adalah niatnya adalah melaksanakan sholat berjamaah, kita mendoakan apa yang didoakan oleh imam, para makmum, yaitu mengamini apa yang menjadi doanya imam juga diamini oleh para malaikat langit. Ma min fadhailil jamaati anna fi shafil awali fadlan aziman law alimahun nasu laqatatalu alaihi. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i wasyafil awwali summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamun fitahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamun ma fil atamati wasubkhil atuhuma walau khabuwan. Artinya adalah sebagian dari keutamaan sholat jamaah adalah sesungguhnya pada sholat jamaah itu ada hal yang sangat luar biasa, yaitu shaf yang pertama. Shaf yang pertama adalah shaf yang paling utama dan paling agung derajatnya. Shaf pertama adalah bagikan shafnya malaikat-malaikat. Apabila manusia mengetahui keutamaan shaf yang pertama, jadi shaf yang pertama itu berarti shaf yang paling depan yang ada di belakang imam. Apabila mereka semua manusia mengetahui keutamaan shaf yang pertama, maka mereka pada perang atau mereka pada bertengkar dalam rangka untuk mendapatkan shaf yang pertama. Maka di sini adalah dasar hadisnya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mengetahui keutamaan yaitu adzan dan keutamaan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak menemukan shaf yang pertama, kecuali hanyalah mereka adalah bertaruhan satu dengan yang lain, saling mengalahkan satu dengan yang lain. Apabila mereka itu benar-benar mengetahui keutamaan shaf yang pertama, maka satu dengan yang lain maka saling bertengkar, satu dengan lain maka saling bertaruhan, satu dengan yang lain maka menyalahkan satu dengan yang lain karena untuk meraih yaitu shaf yang pertama. Jika hal tersebut manusia mengetahui yaitu keutamaan shaf pertama. Karena kebanyakan manusia adalah tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak memahami keutamaan shaf yang pertama, maka dalam sholat berjamaah dianggap biasa saja. Shaf yang pertama, shaf selanjutnya sampai shaf yang terakhir dianggap biasa saja. Padahal ini derajatnya adalah luar biasa utamanya. Apabila seseorang manusia, kita semua itu mengetahui keutamaan dalam sholat berjamaah, maka satu dengan lain akan berdesak-desakan
mengetahui keutamaan menyegerakan sholat berjamaah, maka satu dengan yang lain sungguh satu dengan yang lain akan berdesak-desakan, akan berkeroyokan, akan yaitu satu dengan yang lain akan bertengkar dalam mendapatkan shaf yang pertama. Kemudian juga apabila seseorang orang Islam itu mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka sungguh mereka semua jika mengetahui keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka sungguh mereka akan mendatangi jamaah sholat isya dan sholat subuh meskipun dalam keadaan ngesot, meskipun dalam keadaan berangkang, meskipun dalam keadaan yaitu tidak bisa berjalan, dalam keadaan tidak bisa berjalan karena kakinya meskipun tidak punya kaki, meskipun dalam keadaan tidak bisa berjalan atau ngesot, maka karena besarnya luar biasanya keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka sungguh mereka jika mengetahui maka akan mendatangi sholat jamaah sholat isya dan sholat subuh meskipun dalam keadaan ngesot. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholal isya'a jama'atan fa'akahanahu qoma nisfal laili wa man sholla subha jama'atan faka'anahu qoma al-laila. Siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka pahalanya sama dengan ia melaksanakan sholat setengah malam, Sebaliknya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sama dengan ia adalah melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk. Subhanallah, begitu besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Mari kita semua yang sudah terbiasa melaksanakan sholat secara berjamaah isya dan subuh, mari kita lanjutkan, kita istiqomahkan. Begitu juga kita semua yang belum bisa melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, mari kita semua untuk bisa berlatih melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Amin Allahumma amin. Melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Wa ma'nahu law ya'lamuna ma fi shafil awwali minal fadilati nahwa ma sabaqa wa ja'u ilaihi daf'atan wahidatan dawaqa anhum summa lam yasmah ba'dum libadin bihi laqtarahu alaihim. Wa qalu law ya'lamuna ma fi tahjizi atahjuju atabkiru fi sholati ay sholatin kanat. Qauluhu law ya'lamuna ma fil atamati wa subhi wal atamatu al isya'u. Artinya adalah bahwasanya maksud yang ada pada kandungan maksud hadis tersebut adalah jika manusia mengetahui keutamaan shaf yang pertama, yaitu kelebihan atau keutamaan atau pahala shaf yang pertama seperti yang ada pada hadis yang dimaksud, maka mereka adalah pada datang berebut untuk meraih shaf yang pertama satu dengan yang lain, kemudian berebut dan satu dengan yang lain berdesak-desakan minta sampai berdesak-desakan mereka akan tempuh karena melihat keutamaan shaf yang pertama, sehingga satu dengan yang lain tiada toleransi, satu dengan yang lain mereka itu memaksakan diri karena mereka ingin meraih shaf yang pertama, kemudian shaf yang pertama ini diutamakan dan mengosongkan pada shaf selanjutnya. Dan begitu juga ucapan yaitu lau ya'lamuna ma fit tahjiz, yang dimaksud adalah at-tahjiz adalah di situ adalah segera-segera, agi-agi atau segera dalam melaksanakan sholat. Jadi kalau kita semua ini memang sudah terbiasa, maka terasa nikmat ibadah sholat kita, terasa nikmat kita akan mendapatkan nikmatnya atau manisnya iman, karena di saat dikumandangkan azan, di saat ditegakkan sholat jamaah, selalu kita semua bergegas diri, selalu semua kita segera untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah kenikmatan hidup yang luar biasa. Mari kita istiqomahkan bahwa itulah yang menjadi yaitu bekal kita di akhirat nanti, di saat kita semua dalam keadaan sibuk, dalam keadaan banyak pekerjaan, dalam keadaan bingung, dalam keadaan apapun, senang atau duka, dalam keadaan senang atau tidak senang, maka
luangkanlah waktu sejenak untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat secara berjamaah. Di sini at-tabkir ila sholati, segera-segera atau age-age atau cepat-cepat untuk melaksanakan sholat, karena disitulah waktu yang sangat utama. Di saat dikumandangkan adzan, kemudian saat ada sholat jamaah, disitulah waktu yang paling utama kita semua bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Qauluhu la ya'lamuna ma fil atamati wa subhi al atamu al isya'u. Yang dimaksud dengan al atamah yaitu salat Isya, ya adalah salat Isya, di mana salat Isya adalah manusia pada keadaannya pada butuh istirahat, pada lelah. Begitu juga salat subuh, di mana manusia pada dalam keadaan istirahat. Maka disitulah di saat kita berat melaksanakan, di situ kita dicoba untuk bisa menegakkan, mengistiqomahkan kita melaksanakan sholat, karena disitulah keutamaan yang luar biasa, kenikmatan nyawa luar biasa. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh yang kita lakukan itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh kita laksanakan sholat qobliyah subuh, maka di situ keutamanya adalah lebih utama dari dunia dan seisinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala law ta'lamuna aw ya'lamuna ma fis shafil muqaddami lakanat qur'atan wa qala Ibnu al-Harbi as-safu al-awwalu ma kanat illa qur'atan. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, jika kamu semua mengetahui atau jika mereka semua itu mengetahui, yaitu pahala yang paling depan, pahala shaf yang paling depan, keutamaan shaf yang paling depan, derajat shaf yang paling depan, maka tidak ada shaf yang paling depan itu tidak mungkin. Itu tidak ada yang kosong, karena shaf yang paling depan menjadi shaf yang menjadi incaran orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapat derajat yang mulia, karena shaf yang pertama adalah sepertinya shafnya malaikat-malaikat. Maka di sini shaf yang pertama tidak akan kosong, shaf yang pertama tidak akan bolong, shaf yang pertama tidak akan kosong, karena jika manusia mengetahui shaf yang pertama, maka luar biasa para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shaf yang pertama adalah shafnya malaikat-malaikat. Shaf yang pertama di situ adalah shafnya kita semua, diamini, disalami oleh malaikat-malaikat di saat kita semua melaksanakan sholat berjamaah. Sehingga dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan diri untuk bisa beramal lebih baik, tingkatkan diri untuk bisa mencapai ibadah yang lebih sempurna, tingkatkan diri kita untuk bisa mencapai pahala yang lebih besar. Utamakan di saat sholat fardu, utamakan kita semua bisa sholat berjamaah bersama-sama. Di saat sholat sunat, disunatkan kita semua, yaitu melaksanakan ibadah sholat sunat di rumah kita masing-masing. Sholat qobliyah atau ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat duha, semua ibadah sholat sunat itu disunatkan, semuanya ada beberapa pengecualian, disunatkan untuk dilaksanakan di rumah, kecuali diantaranya adalah sholat idul fitri, sholat idul adha, itu disunatkan kita semua berjamaah di masjid atau di mushola. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat langit mendoakan kepada kita semua apabila kita semua melaksanakan sholat berjamaah. Lebih utama adalah shaf yang pertama, adalah shafnya para malaikat-malaikat. Derajatnya adalah luar biasa besarnya. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka doa-doa kita semua apabila berjamaah, maka doa-doa kita diamini oleh para malaikat-malaikat, dan kita semua akan disalami oleh malaikat-malaikat, karena termasuk doa malaikat adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan ridho serta mengabulkan kepada hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
Almar'u ma'aman ahabba. Besok hari kiamat seseorang itu bersama kepada orang yang ia cintai. Jika seseorang cinta kepada ulama, insya Allah kelak pada hari kiamat bisa bertemu dengan para ulama. Jika seseorang cinta kepada para aulia, para wali Allah, kekasih Allah, maka insya Allah besok pada hari kiamat juga bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang, kita semua cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak kita semua di akhirat nanti kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, cinta kepada sunnahku, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia termasuk orang yang kelak bersamaku masuk surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.